ini kita akan membahas salah satu dari online marketing gitu ya, mengenai online marketing. Salah, ini kita berbicara e-bisnis ya. Saya akan membahas mengenai strategi dari e-bisnis gitu ya. Jadi memang ada dua part gitu ya, ada strategi dan juga ada pengembangannya. Strategi e-bisnis gitu ya. Di sini apa itu strategi e-bisnis? Yaitu penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan. Ini berdasarkan Cambridge gitu ya. Nah, tindakan termasuk di dalamnya tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Strategi bisnis ini merupakan cara-cara gitu ya, atau keunggulan persaingan yang akan diterapkan di dalam bisnisnya. Jadi strategi itu mencakup di dalamnya ada geografis, ekspansi geografis, diversifikasi produk, akuisisi produk, pengembangan produk, penetrasi pasar gitu ya, dan juga termasuk di dalamnya likuidasi bisnis, pengurangan bisnis ataupun penambahan bisnis dengan cara joint venture. Aku ada 2 sesi sampai oh iya, jangan lupa untuk mic-nya di mute dulu ya, dimatikan agar tidak mengganggu, suaranya tidak mengganggu pada saat saya menjelaskan. Nah, di dalam strategi e-bisnis ini sama dengan bisnis di dalamnya gitu ya. Jadi ada tingkat korporasi, ada tingkat multidivisi, tingkat fungsional dan juga tingkat operasional. Nah, tingkat korporasi otomatis di sini yang memiliki strateginya adalah yang memiliki saham, gitu ya. Terus tingkat multidivisi strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis. Gitu. Nah, kalau tingkat fungsional ini adalah lebih ke arah optimalisasi dari produktivitas sumber daya yang ada. Gimana caranya untuk agar memberikan nilai atau value terbaik untuk pelanggan. Kalau operasional ini yang menjalankan atau implementasi atau operasional di perusahaan tersebut. Nah, manajemen strategi gitu ya. Manajemen strategi ini kenapa dikaitkan ke dalam strategi bisnis? Karena manajemen strategi itu merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penerapan cara pelaksanaannya. Nah, manajemen strategi ini dibuat dan diimplementasikan dibuat oleh pimpinan, terus diimplementasikan ke semua jajaran di perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, manajemen strategi artinya strategi yang dibuat oleh pihak manajemen, dalam hal ini adalah pimpinan. Karakteristiknya seperti apa manajemen strategi itu? Yang pertama, ada 6 karakteristik, 6 minimal ya. Yang pertama, dia harus berorientasi masa depan, artinya futuristik. Jadi bisa untuk jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Nah, dia juga harus berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks, karena dia tingkat manajemen, top manajemen, artinya ada beberapa bagian bisnis, jadi dia kompleks. Terus yang ketiga, kebutuhan dan kejelasan tugasnya sangat tinggi seiring dengan perubahan yang terjadi. Kadang-kadang tugasnya itu menjadi tidak jelas. Jadi dari biasanya dia karena di tingkat strategis gitu ya, kalau ke bawah itu menjadi tidak jelas. Makanya peran seorang manajer atau supervisor lah yang mendeskripsikan atau menjabarkan atas strategi yang dibuat oleh pihak manajemen. Yang keempat, proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya, artinya memang harus saling berkaitan. Nah, yang kelima itu time bound atau ada target waktu yang jelas gitu ya. Jadi memang biasanya manajemen strategi itu untuk jangka waktu yang panjang tadi, tapi jelas. Misalkan untuk 2 tahun, untuk 5 tahun, di bawah 1 tahun atau ada yang juga di bawah 2 tahun itu lebih strategi di tingkat divisi gitu ya. Yang keenam, memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak. Artinya memang karena dibuat oleh top manajemen bahwa
ini memang concern dari manajemen puncak atau top manajemen. Manfaatnya apa? Pertama, visi jadi lebih jelas, jadi lebih strategis lagi, lebih pemahamannya lebih lebih clear ke bawahan itu. Oh, visinya seperti ini. Apa sih untuk perusahaannya, arah ke depannya seperti apa, itu jadi lebih jelas. Terus lebih fokus gitu, karena fokusnya yang lebih tajam jadi lebih terlihat gitu. Kalau misalkan tidak seperti itu bukan strategis gitu ya. Terus yang ketiga, adanya pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan. Jadi ketika ada strategi, penetapan strategi yang menyebabkan lingkungan berubah, maka ini orang-orang di kantor tersebut atau di perusahaan tersebut, mereka akan paham gitu, karena memang ada perubahan atau ada goals yang harus dicapai, goals baru yang di situ memang merubah terhadap perubahan lingkungan di perusahaan itu sendiri. Faktor apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh manajemen puncak dalam merumuskan strategi itu? Pertama itu menentukan visi dan misi, gitu ya. Yang kedua, profil perusahaannya. Terus yang ketiga, produknya. Jangan lupa analisis kekuatannya, strength-nya seperti apa, identifikasi juga pilihannya, gitu ya. Terus memilih pilihan yang tepat, gitu ya. Ini faktornya ya. Sasarannya tuh jangka panjang, tadi lebih memperhatikan operasionalisasi, terus sumber daya manusia juga harus diperhatikan, resource-nya, teknologi harus diperhatikan, bentuk, tipe, dan struktur organisasinya harus diperhatikan, dan juga menciptakan ada sistem pengawasannya, gitu ya. Terus ada penilaiannya terhadap sistem, artinya ada evaluasi, yang terakhir itu ada umpan balik gitu ya, atau feedback-nya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ini baik dalam bisnis biasa ataupun e-bisnis, ini faktor yang perlu diperhatikannya. Ingat, bisnis bedanya dengan e-bisnis, dia hanya merubah bentuk bisnis ke bentuk digital. Tahapannya, yang pertama perumusan strateginya. Jadi dirumuskan untuk jangka panjang, lihat juga bagaimana ada opportunity, ancamannya seperti apa, kekuatan dan kelemahan perusahaannya sendiri seperti apa. Setelah itu diimplementasikan, di mana strategi ini manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya melalui tindakan, yaitu dengan adanya program-program, dianggarkan juga, dan juga ada prosedurnya. Setelah itu ada evaluasi dan pengendalian. Jadi setelah aktivitasnya dilakukan, ada dimonitor dan juga kinerjanya tuh dilihat, dipantau, dan bandingkan antara kinerja yang dilaksanakan dengan kinerja yang diinginkan. Setelah itu dievaluasi. Gitu ya. Nah, dalam sebuah e-bisnis kita juga belajar bagaimana menganalisis bisnis gitu ya. Jadi tidak hanya infrastrukturnya saja. Nah, analisis bisnis ini bisa yang dilakukan ada eksternal, ada internal. Yang eksternal terdiri dari variabel, ada kesempatan dan juga ada ancaman, threat gitu ya. Gitu ya. Nah, yang sifatnya itu di luar perusahaan. Terus ada yang analisis eksternal itu di lingkungan kerja gitu, elemen-elemen yang secara langsung mempengaruhi operasional perusahaan itu sendiri. Terus yang dianalisis di eksternal itu adalah lingkungan sosial, bagaimana keadaan di sekitarnya secara umum gitu ya, yang berhubungan langsung ataupun tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek dari perusahaan itu. Di mana aktivitas ini biasanya mempengaruhi keputusan jangka panjang. Nah, di internal, apa sih yang dianalisis? Strukturnya, culture-nya, budayanya, gitu ya. Terus sumber dayanya atau resource-nya, di mana ini merupakan aset gitu ya.
Nah, jadi setelah misalkan analisis internal, analisis eksternal gitu ya. Nah, kita juga mengenalkan adanya analisis SWOT. Jadi di mana di sini kekuatan kita mengevaluasi kekuatannya, strength-nya seperti apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, ancaman atau threat-nya apa dalam suatu spekulasi bisnis. Nah, keempat faktor tadi ya kayak SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity dan threat yang membentuk tadi analisis SWOT yang memang ini lazim ibarat itu sering digunakan dalam analisis lingkungan. Nah, di sini kita lihat analisis SWOT-nya gitu ya. Lihat di sini ada problemnya, helpful-nya seperti apa di sini. Terus ada bagian eksternal dan juga bagian internal. Contohnya nih, misalkan apa sih strength-nya gitu ya? Strength-nya dilihat dari sisi brand gitu ya. Dari sisi brand-nya apakah dia populer gitu ya? Terus financial performance-nya seperti apa yang termasuk dalam strength ini? Apakah dia bisa jadi strength atau bisa jadi problem? Terus sinerginya, customer experience-nya, fast and reliable gitu ya. Cost leadership-nya, dia superior buying. Range merchant, terus teknologinya unik gitu ya, dia satu-satunya dan superior logistik. Ini contoh-contohnya gitu ya. Opportunity-nya apa? Developing market gitu ya, grow opportunities, terus weakness-nya apa? Oh, margin-nya sedikit, kecil gitu ya. Terus areanya tuh Cina gitu ya. Terus employee treatment-nya kurang bagus gitu ya. Terus kompetisinya, oh ini jadi ancaman nih gitu ya. Banyak perusahaan global dan lebih besar gitu. Nah itu ini cara menganalisis SWOT untuk perusahaan kita. Jadi tapi ini tolong kaitkan dengan sistem digital atau teknologi informasi gitu ya. Nah, contohnya nih misalkan saya mau menganalisis Tokopedia ya, misalkan. Strength-nya apa sih kekuatannya? Oh, Tokopedia itu sangat mudah diakses dalam hal mendaftarnya, terus menjualnya ataupun membelinya juga. Yang kedua, mudah ditemukan nih di search engine gitu ya. Page rank-nya itu tinggi gitu ya, banyak. Terus yang ketiga, tampilan dan toolbar-nya itu mudah dipahami gitu ya. User friendly, mulai dari kategorinya sampai keterangan detailnya mudah dipahami. Nah, terus dari sisi tampilan itu menjadi kekuatan gitu karena pewarnaannya, fontnya, tata letaknya itu bagus. Yang kelima, dia sudah berbasis aplikasi mobile gitu ya. Itu misalkan contohnya ya, contoh untuk saya menganalisis Tokopedia. Tapi ada kelemahannya, misalkan saat ini misal ya dia masih hanya menggunakan bahasa Indonesia nih. Jadi kalau untuk go internasional mengalami kesulitan. Terus rawan akan penipuan karena misalkan security-nya nggak bagus gitu ya. Semua informasi dapat dipublikasikan dengan sangat mudah dan gratis. Nah, peluangnya, wah, pertama jumlah penduduk di Indonesia kan sangat banyak, itu jadi peluang. Terus mudahnya akses informasi, itu ya dengan banyaknya koneksi di mana-mana, hotspot, mode, wifi gitu ya, itu juga menjadi sebagai peluang kita akan diakses oleh orang banyak. Terus yang ketiga yang jadi peluang yang sangat penting adalah konsumerisme. Orang-orang Indonesia itu konsumtif gitu ya. Tapi ada ancamannya. Ancamannya apa? Ingat, ada marketplace lain yang sejenis. Itu ancaman. Terus penyedia iklannya gratis, gitu. Ada penyedia iklan gratis, itu jadi ancaman. Dan yang terakhir, misalkan adanya para hacker. Nah, itu juga menjadi ancaman. Nah, itu mengenai contoh analisis SWOT untuk Tokopedia. Nah, jadi kesimpulannya, gitu ya, dapat disimpulkan antara strategi bisnis perusahaan dan strategi bisnis itu, kalau strategi bisnis perusahaan
sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis itu sendiri. Namun kalau e-bisnis nih, strategi bisnisnya itu dipengaruhi serta dikembangkan dengan adanya pemanfaatan IT. Jadi strategi bisnis konvensional itu memang strategi yang ditetapkan itu sangat mempengaruhi, gitu ya. Tidak ada campur tangan IT. Tapi kalau e-bisnis, perkembangan IT itu mempengaruhi strategi bisnis yang akan dibuat ataupun yang sedang dilaksanakan. Nah, untuk bahan diskusi atau tugas, ini untuk tugas, jadi kalian coba analisis dua marketplace, tadi kan sudah nih Tokopedia ya, misalkan kalian mau buka lapak sama mau dengan yang satu nasional, satu internasional itu boleh, ataupun dua-duanya nasional, dua-duanya internasional, yang penting memang kalian paham. Misalkan Alibaba dengan Amazon, atau Amazon dengan eBay, atau misalkan eBay dengan Bukalapak, atau Bukalapak dengan Tokopedia, itu silahkan. Jadi kalian analisis, tugasnya ada di LMS gitu ya. Nah, ini tugasnya tugas kelompok. Ini tugas kelompok bukannya? Sebentar, saya cek dulu. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, jadi tugasnya kalian analisis SWOT dua marketplace, satu dari luar, satu lagi dari lokal, gitu ya. Ini dikerjakan berkelompok, kelompoknya sesuai dengan kemarin yang analisis analisis infrastruktur bisnis, gitu ya. Nah, itu nanti yang dibuat seperti paper, seperti biasa, gitu ya. Terus sudah itu kalian submit, itu cukup perwakilannya saja. Itu. Silahkan untuk due date-nya lihat di LMS.